kehadiran dia itu yang membuat sah, bukan ucapan dia. Kehadiran saksi, artinya kehadiran ada orang Islam balik berakal laki-laki yang adil, yang melihat bahwa benar telah terjadi adanya ijab dan qabul antara calon mertua dengan calon menantu. Nah, itu fungsi saksi sesungguhnya. Bagaimana nikahnya orang sesak napas, orang yang gagap, atau mungkin orang yang bisu. Iya, kalau orang bisu ya. Berarti mereka ini penting banget nih. Berarti mereka tidak bisa nikah. Selalu kita kunci untuk Anda, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya. Rugi banget kalau seandainya nggak nyalain loncengnya, karena menu-menu yang ada di channel kita komplit banget ya. Karena dari berbagai kreasi yang selalu kita berikan untuk Anda, insya Allah akan memotivasi Anda dan akan memberikan warna-warna yang cukup enak dipandang, ditonton, dan dinikmati bersama keluarga. Yuk, kali ini kita akan apa guys? Maklum, kita kan masih awam nih guys. Jadi kita kebetulan nih sesudah akad nikah, sementara Bapak KUA ini tadi benarnya aku yakin dia udah buru-buru mau balik ya, tapi kita tahan, kita sogok. Kita nggak tahu sebenarnya, bukan. Yang jelas kita nyogokin dia bukan seperti apa, bukan dalam bentuk uang, enggak, tapi kita sogokin dia, Bang, kasih aku motivasi, kasih aku segala sesuatu yang bisa membangun untuk ke depan, bagaimana untuk anak-anak remaja yang belum tahu pengalaman tentang nikah. Jadi itu yang aku sogok ke dia, terus dia akhirnya pun sedia. Aduh, kita kayaknya bangga banget ya. Kita kenalan dulu. Benarnya aku baru 2 kali sih ketemu ya kalau nggak salah, tapi aku namanya juga ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bang apa nih? Ari. Bang Ari ya. Udah berapa tahun di sebagai yang nikahin orang lah? Udah 10 tahun. Udah 10 tahun, udah lama ya Bang? 10 tahunan. Udah ternyata udah lama banget guys, berarti dia udah pengalaman banget. Ribuan yang dinikahkan. Iya. Oke Bang, ini ada satu yang mungkin masih apa ya? Bagi aku sendiri, aku yang bertanya-tanya ya. Aku kan sering nih Bang, sebagai aku kan profesi aku dulu memang dari tahun 98 untuk di Riau ini kan aku udah sebagai kameramen. Aku masuk ke Riau ini tahun 98, merantau dari Tanjung Balai Asahan, merantau ke sini, langsung aku jadi kameramen, turun ke sana kemari. Pokoknya aku sering nyaksiin orang nikah ya Bang ya. Jadi di sini aku ngerasa heran Bang. Ngerasa herannya seperti ini. Kan kadang sering orang mengatakan, contoh sewaktu akad nikah, misal ini si A, saudara A, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku si B, ya kan? Dengan mas kawin titik gitu, ya kan? Jadi nanti setelah selesai dia ngomong, banyak orang beranggapan bahwa itu harus dengan satu napas, tidak boleh putus, si calon menantu ini langsung nyambut. Jadi itu gimana sebenarnya hukumnya? Apakah boleh atau tidak? Oke Bang, panggil abang aja. Bagaimana Bang hukumnya? Ijab dan qabul disyaratkan dia mesti jelas kalimatnya, kemudian isinya juga harus jelas. Ya. Selanjutnya dia disyaratkan bersambung. Bersambung ini yang mesti diluruskan bahwa yang disambung itu bukan hanya napas, bukan pula suara, Ya. tapi lafaz ijab dan qabul itu tidak boleh dipisah oleh kalimat lain yang memisahkan antara lafaz ijab dan qabul. Artinya boleh bernapas, boleh ada batas batas suara, boleh, tapi jangan ada kalimat lain yang membatasi antara lafaz ijab dengan qabul. Contohnya seperti apa tuh Bang? Misal abang ungkapin aja, aku nikah coba seperti apa? Yang satu napas dengan yang terputus abang katakan tadi. Yang satu napas itu kan tidak disyaratkan. Iya. Nah, yang disyaratkan bersambung. Contoh begini, saya nikahkan saya nikahkan putri anak kandung saya dengan engkau, mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Kemudian ada orang lain nanya, gunting tadi di atas meja nak? Iya. Oh gitu, dijawab sempat langsung, dijawab ya? Dengan kalimat lain. Kemudian baru dijawab oleh si laki-laki, saya terima. Nah berarti sudah ada kalimat lain yang memutuskan antara lafaz ijab dengan qabul.
kata iya tadi yang dia ngomong dengan orang lain. Nah ini yang membuat tidak sah. Tapi kalau sempat tidak boleh pula bernapas, lalu perlu kita tanya bagaimana nikahnya orang sesak napas, orang yang gagap, atau mungkin orang yang bisu. Iya, kalau orang bisu ya. Berarti mereka ini tidak, penting banget nih. Berarti mereka tidak bisa nikah. Karena tidak bisa satu napas suaranya kan gitu. Tetap saja bisa. Karena yang disyaratkan sekali lagi bukan suara, bukan napas, tapi adalah kalimat, tidak boleh dibatasi oleh kalimat yang lain. Pernah pengalaman menikahkan orang bisu pernah? Pernah? Selama 10 tahun? Pernah. Kedua-duanya Orang atau bisu, gimana? orang enggak. Ya, jadi seperti apa nih, seru juga nih guys. Ya tentu yang bisu mungkin apanya aja, pengantinnya. Oh, pengantinnya. Walinya tetap. Ya tetap saja dengan apa namanya? Dengan isyarat. Oh, boleh. Gitu ya. Sah. Tidak ada Sah, masalah. ya. Sah. Nah, kalau harus bersuara dan tidak boleh terputus, lalu si bisu tak berhak nikah berarti kan gitu jadinya kan. Oke. Ya, oke, itu udah itu ya Bang, berarti udah hampir komplit juga ya guys ya. Kalau seandainya nikah kita kan butuh saksi. Ya kan? Butuh saksi. Di antara para saksi, terus Abang juga tadi ada mengatakan, semua yang hadir di sini adalah menjadi saksi. Oke ya, kita kasih apa dulu Bang ya? Kita batasin dulu. Semua yang hadir di sini menjadi saksi. Terus yang aku jadi penasaran gini Bang. Ya, aku sebagai orang awam juga nih kan. Itu kan sebenarnya yang wajib jadi saksi itu berapa orang, dan bagaimana dampaknya nanti kalau seandainya ini diantara yang dengar 2 orang, yang mendengar semua, yang 8 orang mengatakan ih itu kayaknya belum sah. Terus yang 2 ini tadi udah mengatakan sah. Itu bagaimana pula itu Bro? Dalam 4 mazhab itu ada 2 perbedaan pandangan. Iya. Kalau dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kita Abdul Somad dalam kitab-kitab yang besar, bisa kita lihat bahwa Imam Syafi'i itu mewajibkan minimal disaksikan oleh 2 orang saksi. Saksi itu mesti Islam, balik, berakal, adil. Satu lagi, adil ini artinya bukan selalu berbagi, tidak. Yang dimaksud dengan adil ini tidak pernah melakukan dosa besar, jarang melakukan dosa kecil. Itu yang dimaksud dengan adil. Dosa besar seperti misal Bang. Membunuh Ya misal ya. Mencuri. Maka wali atau saksi itu tidak boleh pernah melakukan dosa besar. Maka kalau dia pernah, kita kan tidak tahu nih pernah melakukan dosa besar atau tidak. Makanya menjelang ijab kabul kita syahadatkan dia lagi. Itu artinya syahadat pertobatan. Jadi syahadat itu dalam maknanya astagfirullah menjelang nikah kan 3 kali kita ajak Pak tadi ada kan. Itu artinya dia taubat dari dosa-dosa masa lalu untuk mendapatkan kalimat adil tadi, nasuha ya. Jadi kalau tidak kita syahadatkan lagi, berarti dia pelaku dosa besar, tidak berhak menjadi saksi, tidak berhak juga menjadi wali. Nah kemudian dalam Islam itu dalam mazhab Imam Syafi'i diwajibkan adanya 2 saksi. Saksi itu asal katanya musyahadah, melihat. Yang wajib itu menyaksikan itu saja. Dia tidak mesti mengucapkan sah atau tidak. Tapi ada satu mazhab yang populer di daerah Turki, itu tidak mewajibkan ada saksi. Jadi rukun nikah mereka itu tidak pakai saksi, tidak ada masalah. Tapi diwajibkan ada pesta. Diwajibkan ada pesta. Iya, ketika nikah tidak perlu ada saksi, tapi diwajibkan dia ada pesta. Artinya pesta dalam arti kata dia wajib memberitahukan pernikahan itu kepada orang lain, bahwa mereka sudah menikah. Gitu bahwa mereka sudah menikah. Lebih berat itu sebetulnya. Oh, gitu ya. Iya kan? Maka tidak ada yang bertentangan dalam mazhab itu. Artinya pernikahan itu jangan menimbulkan fitnah nanti. Oh itu mereka kumpul kebo kan gitu kan? Harus ada saksi yang mengatakan tidak. Saya menyaksikan bahwa dia sudah melakukan ijab kabul. Itulah fungsi saksi. Bukan berarti saya sah, tidak tergantung pada saksi. Karena saksi sah atau tidaknya itu kehadiran dia itu yang membuat sah, bukan ucapan dia. Kehadiran saksi artinya kehadiran ada orang Islam balik berakal laki-laki yang adil, yang melihat bahwa benar telah terjadi adanya ijab dan kabul antara calon mertua dengan calon menantu. Nah itu fungsi saksi sesungguhnya. Yang menikah ini tadi orang tuanya kan ada, sementara digantikan oleh orang lain, sementara dia sanggup nikahkan. Itu gimana pula hukumnya?
Sanggup atau tidak itu tidak membatalkan pembolehan diwakilkan. Menurut yang kewajibannya sebenarnya orang tua kan? Hak di tangan orang tua, Iya. tapi pelaksanaan hak boleh siapa saja. Artinya dia punya kuasa dan kuasanya boleh diserahkan kepada orang lain. Yang penting ada kalimat penyerahan itu, penyerahan hak wali. Oh gitu. Dan wakil itu disebut dengan wakil wali. Wakil wali ini tidak mesti keluarga terdekat. Karena wakil wali itu syaratnya adalah orang yang adil. Keluarga terdekat pun tapi tidak paham tentang nikah, Iya. tidak bisa melaksanakan. Tapi bisa saja wakil itu kan kepada Pak Kua biasanya, atau kepada imam masjid, atau kepada mudin, orang yang dianggap mampu untuk menjalankan perwakilan wali ini, itu biasanya dilakukan oleh orang. Tidak mesti kepada keluarga terdekat. Tapi alangkah indahnya ada keluarga yang terdekat, tapi dia juga paham tentang masalah pernikahan. Tentu ini lebih afdal untuk mewakilkan. Itu yang jelas ya masih tetap satu akidah ya Bang Ya, ya. karena syarat mewakilkan itu tadi, pertama dia adil, yang kedua dia amanah. Tentu mesti orang Islam, mesti orang yang sudah balik, tidak bisa diwakilkan kepada anak-anak atau diwakilkan kepada orang Islam yang nikah diwakilkan kepada orang tidak Islam, itu tidak boleh. Oh, itu dalam tidak boleh. aturan syar'i tidak boleh. Berarti Atau diwakilkan kepada orang pembohong, tidak boleh. Atau diwakilkan kepada orang yang tidak adil, itu tidak boleh. Jadi tetap saja berlaku mewakilkan itu kepada orang yang Islam, yang balik, berakal dan amanah. Nah itu syaratnya. Jadi tapi ini gini Dan, Bang, andai kan si anak misal, itu kan banyak sekali kita ketahui dalam satu keluarga misal ya, anaknya masuk Islam, sementara ayahnya masih Kristen. Iya. Anaknya udah masuk Islam, ayahnya masih Kristen. Terus tiba-tiba waktu pernikahan si anak, ayah ikut menjadi saksi di situ, itu boleh ya? Enggak. Nggak boleh. Karena sudah kita katakan tadi, saksi itu mesti Islam, balik, berakal, adil. Kalau 4 ini tidak terpenuhi, Ini sering terjadi loh. tidak sah menjadi saksi. Jadi, mesti Islam. gitu ya. Dan si ayah yang belum masuk Islam itu tidak sah menjadi wali bagi anak-anaknya. Lalu siapa walinya? Ada 4 ketentuan. Pertama, kalau orang tuanya tidak Islam, jatuh ke urutan berikutnya. Mungkin kakeknya Islam. Ternyata kakeknya tidak Islam, jatuh ke saudara kandungnya. Saudara kandungnya tidak ada yang Islam, mungkin saudara seayahnya. Saudara saya tidak ada yang Islam, mungkin ke pamannya. Kan begitu. Ternyata tidak ada keluarga mereka yang Islam, maka jatuhlah ke wali hakim. Apa itu hakim? Hakim itu artinya pemerintah. Iya. Jadi pemerintah berhak menikahkan masyarakatnya yang tidak punya wali. Siapa saja yang berhak diwalikan oleh pemerintah, oleh hakim, tentunya pemerintah dalam hal ini adalah dilimpahkan wewenangnya kepada KUA yang akan menjadi wali. Pertama, orang perempuan yang tidak punya wali sama sekali, seperti ayah sudah meninggal, saudara sudah meninggal. Kemudian yang kedua yang bisa diwalikan hakim itu ada ayahnya, ada walinya, tapi tak tahu di mana keberadaannya. Kan ada ayahnya masih hidup, tapi mungkin lari karena ada hutang, lari karena ada kasus. Iya. Sehingga untuk mencari tahu di mana dia selalu berrahasia. Maka wanita yang seperti ini boleh dinikahkan oleh wali hakim, pemerintah. Kemudian yang bisa juga dinikahkan oleh wali hakim dalam arti kata pemerintah adalah wali yang sangat jauh. Ada ayahnya tahu di mana keberadaannya, tapi mungkin ayahnya sedang merantau ke Amerika, sedang jadi TKW, sedang jadi TKI mungkin di Arab, tidak mungkin pulang untuk hanya untuk menikahkan anaknya. Maka pemerintah bisa menikahkan anaknya itu. Oke, kayaknya udah komplit banget ya. Jadi sebenarnya banyak kalau seandainya nanti kita bakal hubungin dan masih banyak sebenarnya mau kita tanya-tanya lagi. Bahkan sebenarnya karena abang ini juga sibuk ya, aku nanti pengen berikan sesuatu, nanti boleh ya minta nomor teleponnya ya. Tapi jangan lupa guys, di subscribe juga karena abang ini juga ada channel yang insya Allah masih berbau-bau Islami ya bang, tentang cerita pernikahan juga di situ ada ya. Apa namanya tadi bang? Robbani Channel. Robbani Channel. Dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat semua subscribe Robbani Channel dan Agung Tenda Channel.